Hai, selamat sore para pendengar setia Bali FM. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Dan apa kabarnya sore hari ini setelah mungkin para pendengar merayakan Hari Raya Saraswati, kemudian tadi pagi mau baju pinaruh mungkin, mungkin yang lagi sedang istirahat mungkin, mudah-mudahan istirahat siangnya bisa berjalan, istirahat sore ya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin semalam saya lihat itu banyak sekali anak-anak muda yang nongkrong di wilayah hutan itu sambil menunggu baju pinaruh. Mungkin salah satunya teman saya, ada Rian di sini. Dan terima kasih juga buat atensinya di awal tadi dengan Bewede atas lagu pop Balinya. Jadi tadi itu pengaruh pengaruh budu-budu. Dan bagaimana kabar para pendengar setia sore hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan baik selalu. Senang sekali rasanya saya Kin bisa hadir kembali dalam acara Bincang-Bincang Medis edisi Minggu 29 November 2015. Dan sebentar lagi kita ada di akhir bulan di tahun 2015. Waduh, tidak terasa ya, sebentar lagi kita sudah mengalami libur panjang ini. Waduh, kok libur ya? Ya, mudah-mudahan para pendengar selalu dalam keadaan sehat dan menghabiskan sore hari ini dengan orang-orang yang Anda cintai dan Anda kasih. Dan tidak lupa juga yang sedang mobiling di jalan, mudah-mudahan tetap waspada, selalu hati-hati. Mungkin sekarang tampak lengang ya di jalanan, tapi kita tidak tahu di beberapa sudut kota mungkin bisa tiba-tiba macet. Nah, itu yang harus sangat diwaspadai. Dan juga perlengkapan dalam berkendara itu jangan sampai ketinggalan, seperti SIM, STNK, dan helm. Seperti teman saya Rian ini selalu pakai helm ke ruangan. Nah, tema kita sore hari ini adalah ISPA. Apakah itu ISPA? Iya, Sebelum kita lanjut, kita akan perkenalkan dokter kita yang ganteng, Dokter Ari Purwana, MSc SPA. Beliau adalah seorang ahli anak dan beliau berkedudukan sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Paramadina. Selamat sore dokter. selamat sore Mr. Kin, selamat sore Rian, selamat sore bagi para pendengar Bali FM 98,9. Senang sekali berjumpa kembali ya. Cukup lama saya tidak hadir, mengingat ada rupanya iya aturan budaya yang harus diikuti Betul. dan sangat menikmati ya. Iya, kita mengikuti ada aturan-aturan adat yang ada di Bali dan cukup menarik menurut saya. Betul. Itulah kenapa saya telah berpikir bahwa betapa orang-orang asing mencintai Bali, itu salah satunya. Iya. Nah, kalau kita melihat dari perspektif itu, mungkin lebih semangat lagi kita bisa untuk bekerja karena untuk pelayanannya. Karena pada prinsipnya di Hindu itu kan salah Iya. satunya yang sangat dihormati adalah pelayanan ya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut dan cuaca seperti sekarang Nah, ini ini panas sekali dok. betul sekali, dan kemarin sempat mengalami hujan juga Iya, ya. saya bersyukur sekali itu hujan, tapi itu sebentar dok. Sebentar ya, sampai setengah jam atau saya pas lihat mendung aja gitu di daerah Iya. Badung Selatan ya, daerah Kuta Di itu Kudu Kuta Selatan. kita, Saya lihat hanya mendung aja dan sedikit geruduk gitu ya. Iya. Tapi nggak tahu hujan atau enggak. Tapi sampai di rumah di Denpasar ternyata hujan. Saya lihat. hujan ya. Dan itu saya bersyukur sekali loh, itu hujan, tapi sayangnya sebentar dok. Sebentar ya. Sebentar, dan aduh, itu ini seharusnya sudah musim hujan loh dok. Iya, kenapa bisa terjadi kekeringan? Nah, kekeringan di mana nih dok? Iya. Yang penting bukan kekeringan di hatiku aja. Nah, dokter, kalau kita bicara masalah cuaca yang ekstrim seperti saat ini, nah kalau dilihat dari segi kesehatan pasti ada efek yang ditimbulkan. Contohnya debu dok. Iya. Kenapa kita angkat tema ISPA? Ya, jadi pada dasarnya begini, ini sesuatu yang sering akan kita jumpai, terutama, nah ini karena kebetulan sebagai dokter anak nih ya, kebetulan sebagai dokter anak, memang yang menjadi penyebab seringnya kunjungan seorang orang tua ini ya, Iya. datang membawa anaknya ke tempat layanan kesehatan adalah sering karena masalah ini gitu, ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut gitu ya, atau dikenal sebagai bahasa Inggrisnya akut respiratory tract infection gitu ya, itu standar dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, yang penyebabnya itu kebanyakan infeksi oleh virus sebenarnya. Virus sebenarnya. Betul, betul. Ada juga bakteri. Nah, kalau dia menyatakan ada beberapa hal sana, ada yang
nomor satu infeksi kan, kemudian saluran pernapasan, kemudian akut. Nah infeksi itu menyatakan bahwa ada kumannya kan di sana, jadi bukan karena alergi gitu ya. Oke, yang disebutkan Mr. Kim tadi kan berhubungan dengan debu-debu itu kan. Nah tapi nanti ada komponen yang lainnya kok. Kemudian adalah saluran pernapasan. Dari mana sih saluran pernapasan? Dari hidung sampai di paru. Saluran pernapasan nanti akan dibagi lagi menjadi dua itu. Ada yang atas, ada yang bawah. Nah, jadi nanti masyarakat biar nggak bingung, katanya anak saya radang paru, itu sebenarnya bagian dari ISPA. Nah, radang paru, yang orang bilang tuh anak saya katanya radang paru itu ISPA yang bawah, karena ada atas, ada bawah. Nah yang bawah itu yang biasanya agak berat. Kalau yang bawah sekali itu tuh, nah itu enak itu, enak. ya itu yang paling bawah itu yang enak, itu ya. Tapi tidak boleh dilanjutkan. Nanti mungkin di sesi yang agak malam ya. Agak malam. Rasanya kemudian ini ada ya yang malam-malam ya. Topik apa? Sex in the City atau apa itu ya? Iya, itu ada nanti yang di bawah ya. Di seputar itu gitu ya. Nah, kembali lagi ke masalah ISPA tadi. Ini bakalan sering terjadi pada anak, apalagi negara kita ini negara tropis. Nah, kemudian yang kumannya memang banyak, memang terkenal, memang banyak banget. Kemudian ditambah lagi cuaca. Cuaca memang harus diakui mempengaruhi. Apa yang mempengaruhi? Pertama pergerakan kuman. Nah, jadi mobilitasnya akan semakin tinggi, kelembaban segala macam akan mempengaruhi. Terus kepadatan penduduk gitu ya. Boleh kan mulai ini Padat banget. Nah, terus berikutnya adalah daya tahan tubuh yang menurun. Nah, kalau anak itu mendapatkan cuaca yang ekstrim, dia daya tahannya akan berubah ya. Gitu. Nah, itu beberapa faktor itu yang akan menyebabkan anak akan menjadi mudah sakit. Jadi bukan hanya satu faktor aja. Jadi jangan pernah berpikir oh satu-satunya faktor menyebabkan karena ini, bukan. Pasti ada pengaruhnya. Karena keseimbangan namanya epidemiologi itu ada faktor penyakitnya, kemudian faktor orangnya, dan faktor lingkungannya sendiri. Nah, 3 faktor itu yang sangat mempengaruhi sehingga seseorang, khususnya anak ini yang kita bahas adalah itu yang menyebabkan anak itu mengalami penyakitnya. Jadi jenis kumannya sendiri, dari pertahanan tubuh anak itu sendiri, ditambah lagi dengan faktor lingkungan. Kombinasi yang terjadi saat ini adalah lingkungannya yang memberikan pengaruh dengan adanya cuaca yang kemarau seperti begini. Harusnya padahal hujan ya. Iya, harusnya hujan. Apalagi kalau hujan duit itu ya. Aduh, itu saya pengen sekali dong. Pengen sekali ya. Yang penting jangan duit receh ya. Itu bolong nanti. Itu bolong nanti, betul. Nah, Dok, kalau kita bicara masalah ISPA, seperti yang dokter sampaikan tadi itu ada 3 pengaruh. Lingkungan, kemudian cuaca, lingkungan, si kumannya sendiri, dan orangnya sendiri. Bagaimana dengan kasus penularan ISPA dari kuman dari orang ke orang? Karena kita lihat sekarang ini kan kita lihat, mungkin saya melihat masyarakat kita tuh untuk mencuci tangan gitu, itu kayaknya kurang sekali dok. Apalagi saya habis makan tuh pakai tisu aja. Iya. Jadi sangat betul sekali, mengingat situasi yang sekarang ini nyari air juga mulai susah ya. Karena tertentu itu sangat susah sekali dicari, itu harus request dulu dan mahal gitu. Dan mahal. Naik harganya. Rupanya hukum ekonomi sedang berjalan ya. Semakin langka, semakin mahal. Mahal ya. Mengingat Mr. Kim ini langka, berarti ini mahal juga nih ya. Jadi memang sangat betul seperti apa yang disampaikan barusan, akan ada pengaruh-pengaruhnya ya, bagaimana tubuh manusia akan menjadi sakit secara. Nah ini begini ya, ini sangat menarik sekali. Apa yang kita pelajari saat ini dari kedokteran itu kan sebenarnya kedokteran barat itu, medicine yang melihat manusia itu sebatas tubuh dominan gitu ya, sedikit pikiran, sedikit jiwa gitu. Kalau kedokteran timur, East medicine itu melihat lebih holistik. Artinya manusia itu keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan pikiran gitu. Sehingga pada beberapa kasus ternyata di barat gagal ditemui karena sakitnya mereka pikir hanya masalah di fisik saja. Padahal ada aspek dari mentalnya, bisa pikirannya atau di jiwa
mereka sekarang sedang memperkuat itu sih ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah jadi begitu banyak aspek yang akan mempengaruhi orang anak menjadi sakit itu gitu. Nah, bagaimana dengan penularan? Memang bisa sekali. Nah, syaratnya ini dekat ini justru caranya biasanya kurang beberapa yang kecil kurang dari 1 meter. Nah, jadi hati-hati. Kalau ada cewek cantik itu gila jaraknya kurang dari 1 meter, hati-hati. Justru mendekat. Dok, kalau ada yang batuk pilek. Oh gitu ya. Apalagi yang pilek di Itu yang bukan menularkan batuk, menularkan kasih sayang, kasih menularkan sayang. cinta itu. ini kok jadi jauh, Dok. ketahuan kalau sedang galau ini. Ya, jangan lupa buat teman-teman kita yang lagi galau loh. Iya. Nah, sebelum kita lanjut kita akan dengarkan beberapa buah commercial break. Jadi jangan malah tetap di bincang-bincang medis. Disiarkan langsung dari Jalan Kawasan Propedi Bagus Mantra nomor 88A lantai 3 Gedung Kompas Radio Bali FM Kompas Sonora Network, masih dalam acara bincang-bincang medis dengan tema kita lah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Dan kita sudah tadi diberitahu oleh Dokter Ali bahwa banyak faktor yang menyebabkan ISPA itu bisa terjadi. Nah, Dokter, saya ingin tanya nih, Dok, kalau ISPA bisa nggak dengan ditanggulangi dengan masker, Dok? Kalau saya lihat tren orang-orang sekarang itu pakai buff dan ada masker operasi, itu bisa nggak sih, Dok? Kalau kita, Dok? Iya, itu pertanyaan sangat bagus sekali ya, Mr. Kid. Jadi memang kita ada namanya pencegahan gitu ya, mencegah jangan sampai terjadi penularan. Tentu saja dengan penggunaan masker bisa mengurangi. Jadi bukan mencegah 100% karena nggak ada yang bisa mencegah 100%, betul. Tapi risiko dapat kita turunkan dengan cara menggunakan masker. Ada jadi banyak masker yang beredar gitu ya. Tapi yang sekarang saya lihat tuh di pasaran tuh yang ngetren dipakai anak-anak muda tuh model kain buff gitu, Dok. Jadi dipakai itu, apakah bisa nggak, Dok? Iya, karena tergantung sekarang ada ukuran partikel sebenarnya gitu, segala macam. Tapi minimal itu saya sih nggak mengetahui ukuran partikelnya yang dipakai anak muda zaman sekarang biar gaul gitu ya. Kalau kurang gaul mungkin digauli gitu. Saya juga mau, Dok. Kurang gagah digagahi gitu ya. Jadi maksudnya adalah biasanya yang standarnya adalah masker bedah itu, jadi masker yang ada warnanya hijau, warnanya biru gitu ya. Itu sekali pakai kan, Dok? Betul sekali pakai selama kita dalam perjalanan. Nanti kalau itu diganti lagi. Karena saya lihat trennya tuh itu sampai 5 kali pakai, sampai 5 hari sampai ada ingus tengnya gitu loh kan, masih manggu kan gitu. Tapi sebenarnya enggak. Jadi ya sama aja. Jadi maksudnya adalah mencegah lebih kepada penularan dan agar kita tidak menularkan orang lain itu sebenarnya. Nah, karena ini berhubungan dengan virus atau viral itu akan sangat mudah dia terjadi karena dia berupa kontaknya itu terjadinya selain karena sentuhan. Romantis banget, Dok. Misalnya habis megang hidung masuk menggosok ya, jadi maksudnya misalnya kita membersihkan hidung dengan tisu gitu. Habis itu tisu kering kan, habis itu salaman dengan orang gitu kan. Dan percikannya droplet karena sifatnya droplet itu membangkas gitu. Nggak sengaja bangkas bahkan itu pakai tangan. Dilap sekedarnya aja dengan tisu gitu yang Mr. Kim bilang bahwa menggunakan tisu basah atau apa. Karena memang kalau mau membersihkan harus dengan yang mengalir gitu. Yang mengalir benar-benar dikeringkan. Nah, itu bisa menularkan ketika bersalaman gitu dengan orang lain, menyentuh gitu. Kemudian tidak sengaja orang itu menggosok-gosokkan atau menyentuh orang lain juga di hidungnya segala macam, kan berpindah jadi kuman itu. Dan memang tidak segera terjadi, ada masa inkubasinya. Ada masa inkubasi itu mulai masuknya kuman sampai menimbulkan gejala. Itu masa inkubasi. Itu bervariasi tergantung jenisnya. Dan biasanya kalau ISPA yang di atas, bagian atas itu kayak misalnya radang di hidung, radang di telinga, radang di tenggorokan, itu viral virus yang bisa sembuh sendiri sebenarnya. Jadi self limiting disease namanya. Nah,
biasa agak hangat itu kuah bayunya kan gitu. Nah itu dia. Nah itu kita yang ringan banget lah ya. Banyak itu gitu aja. Nggak ada yang lain-lain yang diperlukan. Nah biasanya demen melintang, aku ambil melintang. Lindung sih, mati saya. Mati sakel, apalagi peteng-peteng lali gitu. Angkuang cuma dia. Oh gitu ya. Nah sebelum kita lanjut, ini buat para pendengar setia Balai FM dan bincang-bincang medis yang ingin joinan bisa via SMS, kita buka di 0822 37 06 9565. Sekali lagi via SMS di 0822 37 06 9565. Dan untuk via BB-nya kita buka di 7E C4 EB 2D. Sekali lagi di via BB-nya di 7E C4 EB 2D. Dan mungkin yang ingin mengetahui tentang topik kita sore hari ini bisa dibuka di website kita di bbm@bincangbincangmedis.com. Sekali lagi untuk via website kita di bincangbincangmedis.com. Sekali lagi di bincangbincangmedis.com bisa di search langsung dan dilihat tema kita sore hari ini. Banyak artikel yang bisa dipelajari, dan kalau para pendengar setia ingin bertanya dan ingin konsul dengan para dokter-dokter bisa langsung melalui media online tersebut. Kemudian untuk email kita di bbm@bincangbincangmedis.com, via email kita di bbm@bincangbincangmedis.com. Jadi silahkan para pendengar tidak usah malu-malu ingin bertanya atau punya keluhan, nanti kita akan share, kita akan jaga kerahasiaannya, tenang saja. Jadi tidak usah malu-malu. Dan buat para pendengar setia yang sudah sempat mengirim email kemudian pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan melalui media email dan website kita bisa memuaskan dahaga para pendengar setia. Nah, tadi sudah disampaikan oleh para dokter bahwa kalau ISPA itu ada banyak faktor yang menyebabkannya. Nah, kalau penggunaan masker bisa-bisa saja sih, tergantung sekarang ukurannya kan itu dokter ya. Nah, dan untuk prosesnya yang untuk proses yang bagian atas, apa tuh itu bagian atas tuh saya jadi infeksi saluran pernapasan bagian atas itu bisa sembuh. Iya, jadi artinya kebanyakan penyebabnya virus dan bisa sembuh sendiri. Bisa self-limiting disease gitu. Nah, kalau yang bagian bawah sekarang, Yang bagian bawah itu, wah ini saya senang membicarakan bagian bawah gitu ya. Jadi paling banyak itu pada anak ada dua, pneumonia, radang paru itu sama radang di saluran parunya, di saluran pipa-pipa paru yang kecil disebut bronkiolitis itu namanya. Itu kalau bronkiolitis dia memang paling banyak viral ini kalau ada anak di bawah umur 2-3 tahun, terus ada batuk, ada suara napas ini seperti orang asma, kemudian ada demam, itu kemungkinan bronkiolitis bukan asma. Nah kalau pneumonia ya atau radang paru memang ada batuk, kemudian ada sesak napas cepat gitu ya, kemudian akan nggak ada suara yang nyanyi, jadi harus memang diperiksa untuk memastikan. Nah itu yang paling banyak kalau pneumonia banyak diakibatkan oleh bakteri, ada oleh virus, tapi yang perlu dikhawatirkan adalah kalau dia bakteri. Nah yang bakteri ini memerlukan antibiotik itu sebenarnya. Jadi jangan sampai nanti ada beberapa kali kita temukan baru 1 hari sakit itu, baru demam 1 hari, batuk pilek, sudah minum antibiotik gitu. Karena harus diketahui ada efek sampingnya dari antibiotik. Jadi ini sekalian edukasi juga kepada masyarakat agar jangan mudah minum antibiotik, apalagi membeli sendiri tanpa petunjuk. Itu saya lihat kalau kita bicara masalah antibiotik, maaf saya potong, itu banyak sekali dijual bebas tuh. Apalagi di toko-toko 24 jam itu dia ada. Betul. Sebenarnya peraturan menunjukkan bahwa tidak boleh semena-mena kita untuk mengkonsumsi antibiotik itu, ada aturannya. Misalnya begini, infeksi untuk di saluran, infeksi pernapasan akut di bagian bawah itu, pneumonia, akan berbeda jenis kumannya dengan yang infeksi di saluran pernapasan bagian atas, dan lama pengobatannya pun akan berbeda. Misalnya infeksi di telinga akan lama pengobatannya dengan infeksi di bagian paru, kemudian akan berbeda juga
lamanya sakitnya, terus jenis antibiotik, jadi akan berbeda. Bukan semuanya dipotong, kasih amoxicillin gitu. Iya, langsung. bukan maksud itu. Rasanya Kerjanya siapa antibiotik, kerjanya asal gelam. rasanya ini obatnya ini kita coba-coba gitu. Iya, Cobaan. betul. Sehingga kenapa seringkali ketika saya menerima konsultasi by SMS atau by WhatsApp atau by email, saya tidak mau menjawab secara spesifik masalah obat, karena memang harus diperiksa secara fisiknya dulu. Nah, apakah secara fisik si anak itu mengalami gejala-gejala yang seperti disebutkan atau enggak, gitu. Karena akan berbeda-beda, sekali lagi nggak sama gitu. Jadi jangan digebiah-gebiah sama semua. Terus sebelum kita lanjut, ini ada bidadari kita baru mendarat, baru take landing dia nih dok. Ada Mbak Sisilani Raksita R, SP Psikologi MSI CHT. Selamat sore. Selamat sore Mr. King, selamat sore Dr. Ari Selamat sore. Purwana. Bagaimana Ibu? Ini baru landing kapalnya, waduh Pak Iya sekali betul, hari ini. saya landing dengan 380, puing 380. Dan bagaimana kabarnya Ibu sore hari ini? Sehat? Kabar saya nggak tahu. Kalau Kabar? saya baik-baik saja. Mr. Kin hari ini ganteng sekali ya, dengan baju kotak-kotak seperti musik country blues. Saya mau ngomong country rock nggak cocok. Ini karena cuacanya lagi panas. Oh gitu Iya. ya. Saya juga merasa panas. Nah. Selagi saya melihat Dokter Ari tambah panas perasaan saya. Nah, para pendengar setia dimanapun Anda berada, luar biasa sekali memang apa yang disampaikan. Namun kita akan jeda sejenak, jadi jangan kemana, tetap di bincang-bincang medis. Kemana tadi? Baru selesai terapi. Oh betul, ada pasien yang bilang enggak ada kok mau pulang dia. Ada minggu sama. Tidak bisa bernafas sih. Pasti. Blocking. Oke. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Bugis Mantra nomor 88A, lantai 3 Gedung Kompas Radio Bali FM, Kompas Nora Network. Masih dalam acara bincang-bincang medis dengan tema kita adalah ISPA. Dan di studio juga sudah hadir tadi Mbak Sisilani Raksita. Mbak. Mbak, Iya. kalau kita bicara masalah ISPA secara psikologis, bukan hanya secara medis dokter, secara psikologis juga kita tanya. Iya. Ini yang sempat tadi kita sindir bahwa penyakit itu kan ada faktor dari host. Iya. Jadi si orangnya sendiri, agent penyakitnya, environment atau lingkungan. Dan seperti yang kita bahas di awal tadi kan bahwa betapa faktor lingkungan atau diri kita sendiri yang daya tahan itu akan berhubungan bahwa tubuh fisik yang jiwa dan pikiran itu akan mempengaruhi. Yang inilah sebenarnya yang dipelajari oleh East Medicine yang kemudian sedikit terabaikan dan diambil alih oleh West Medicine pengobatan barat. Ini saya sih mengklasifikasikan seperti itu. Nah, jadi ketika anak sakit itu sebenarnya pada dasarnya orang tuanya juga sakit tanda petik. Artinya kecemasan yang berlebihan. Betul. Kemudian atau sebaliknya orang tua yang cemas berlebihan menunjukkan gejala anaknya itu nggak sinkron gitu. Jadi yang orang tuanya sampai cemas banget ya, padahal anaknya ketawa ketiwi tenang gitu kan, Sehat, nggak makan nyambung. banyak. Iya, rupanya alasannya nih pengen ketemu dokternya. Ya, Itu sering terjadi ya dok. Nah, misalnya seperti begitu kan, saya jadi malu gitu kan. Karena dokternya menschedulkan setiap hari Rabu ketemu dengan dokternya. Ya, maksudnya ada penyebab-penyebab yang psikologis, termasuk juga di perawatan nanti seorang anak. Harus diingat bahwa pasien itu juga konsumen juga loh ya. Tapi konsumen bukan artinya kita sifatnya profit dalam artian profit money oriented gitu, bukan. Tapi konsumen yang bahwa dia harus tahu hak dan kewajiban dia. Salah satunya adalah haknya itu mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, berhak mendapatkan perawatan yang baik. Itulah pentingnya kolaborasi. Yang inilah yang saya dan teman-teman kita semua sedang berusaha kembangkan, bahwa di setiap orang sakit itu ada selalu
Kalau menurut saya pribadi akan lebih mudah, walaupun secara finansial kosnya akan sedikit meningkat, tapi bukan masalah kos biaya, tapi ketenangan yang perlu, yang menyebabkan seorang pasien itu datang ke pusat pelayanan kesehatan. Kan mereka ingin menjadi baik kan. Betul. Dan harus diingat itu mencegah lebih baik daripada mengobati sebenarnya. Nah ini dari aspek psikologinya ini di sini ya akan Mbah. Mbak Duka. Kalau saya itu sebetulnya ya, kalau ngomong soal Iis Dahlia, oh ini bukan Iis Dahlia ya, Uut Sari. ini ISPA. Ispa, oke. Ya, tapi sebenarnya kalau pasien-pasien dokter Ari ya, kalau ada masalah dengan si ISPA atau Iis Dahlia ini, kalau saya nggak pernah dampingin seperti itu, karena kalau yang pasien dokter Ari itu cantik terus ada persoalan ISPA biasanya ditangani sendiri oleh dokter Ari. Saya nggak mau melibatkan orang lain. Iya. Kecuali jadi, kalau Mbak Sisi yang nanti Mbak Sisi di belakang aja di belakang. Iya. Nggak usah selesai dulu gitu. iya. Jadi tadi sempat kita ngobrol-ngobrol tuh. Iya, ada dua hal kalau sakit itu, kalau physically sakit dia akan punya gejala sakit. Misalnya kalau saluran atas pernafasan ada gangguan, misalnya di sinus atau di hidung atau di tenggorok atau di telinga, ya itu kan THT ya, satu saluran itu biasanya akan bermasalah juga. Misalnya flu bisa bereaksi dengan pilek di hidung, bisa bereaksi dengan tenggorok misalnya ya, untuk pernafasan ke arah paru-paru. Nah, seringkali juga ada dua jalan. Yang satu itu sakit dulu baru mengganggu jalan pernafasan. Yang kedua ada terganggunya psikologis, lalu mengganggu seolah-olah dia mengganggu jalan pernafasan. Biasanya orang yang cemas maka nafasnya akan tersengal-sengal, dan dia kecenderungan, kalau orang yang histeris atau depresif, dia nafasnya pendek-pendek dan cepat karena dia cemas, tidak bisa mengendalikan diri kecemasannya atau depresinya atau stresnya, maka pendek, sehingga asupan oksigen kan juga susah. Nah, ada juga kalau misalnya orang sedang cemas, ini dikatakan psikosomatis, cemas, stres atau depresi. Jadi pertama itu cemas yang meningkat itu akan bisa jadi stres atau langsung stres bisa juga, atau setelah cemas, stres, kemudian bisa depresi dia. Tapi bisa jadi munculnya stres atau depresi. Kalau seperti yang dokter Ari bilang, seperti ini nih, tanpa sadar kalau ada persoalan mental, maka tanpa sadar otak itu memerintah tanpa sadar. Jadi tidak teratur ya, dia memblok jalannya nafas tanpa sadar. Karena kalau biasanya saya melihat ya, kalau orang bebannya berat di kepala ya, berarti dia masih dalam tahap itu mikir berat ya. Jadi biasanya pusing atau migrain atau vertigo. Saya sering kena itu akhirnya. Iya, kalau itu saya nggak tahu, itu Anda harus tanya sama departemen Anda ini. Terus kalau kadang tiba-tiba tercekik sepertinya ya. Jadi kalau dia sudah takut cemas itu, tiba-tiba kayak tercekik, nggak bisa bernafas, lalu pingsan biasanya, jalan nafas tertutup, gitu ya. Jadi ada itu kalau biasanya orang yang shock mendadak, gitu, tiba-tiba dia kehabisan udara, jadi ngeblok sendiri, pingsan ya. Nah, kalau orang sedih juga gitu, dibawa ke dadanya itu lama-lama itu nggak bisa nafas, kempis, lalu dia mengurus, kesulitan bernafas. Nah, kemudian sakit perut misalnya. Nah, kita melihat gejalanya yang diantara jalan nafas saja, mulai kepala sampai ke dada. Nah, biasanya itu terjadi anak-anak kecil. Dokter-dokter kadang-kadang misalnya ada beberapa kasus dia tidak murni asma, tapi dia psikosomatis, stres sama ibunya yang nggak perhatian misalnya. Ibunya duitnya banyak, kerja terus. Nah, perawatnya nggak sabaran, kasar gitu ya.
dia nggak berani ngelawan karena anak kecil kalau nggak ada ibunya kan dia bisa apa, bisa dijontorin ke dinding atau apa, lalu dia ketakutan, lalu munculnya nggak bisa nafas gitu, dan ibunya nggak pernah tahu. Tapi suatu saat misalnya dia ngamuk yang sangat keras, lalu dia kehabisan nafas juga. Nah, ini yang masalahnya mental psikosomatis. Ada juga yang memang dia genetik punya masalah di pernafasan ya. Jadi perkembangan organ-organ pernafasannya mengalami gangguan. Misalnya contohnya tuh saya nggak jauh-jauh tuh adik saya. Jadi adik saya tuh asma, suaminya asma, anak-anaknya dua-duanya asma gitu ya. Tapi tetap bahwa ada rekayasa sosial. Rekayasa sosial itu diantaranya adalah kesehatan dan mental, kesehatan mental juga. Nah, kalau dalam kondisi tertentu, jadi dia harus, anak-anak ini harus lebih tenang, harus diberi suasana atau situasi atau pembelajaran yang menenangkan anak-anak, sehingga tidak histeris atau tidak cepat depresi atau stres. Nah, itu kecenderungan kalau saya lihat keponakan saya begitu. Nah, ada juga memang kalau memang dia punya genetik, sebab fisiknya dihindari. Misalnya ada yang kepanasan dia asma. Ada, karena dengan sendirinya kalau kepanasan dia cemas juga kan. Kalau kedinginan juga bisa asma dia. Jadi macam-macam sebabnya. Saya tiap malam kedinginan terus. Nah, karena Anda nggak punya istri, itu masalahnya. Itu kedinginan terus. Tapi masih banyak kok di Sukawati itu dijual apa namanya selimut kok. Ini Mr. Kin ini memang saya harus promosikan setelah ini, setelah pesan berikut ini. Nah, terus kemudian saya lihat ketika saya tugas di rumah sakit itu ya, anak kecil yang memang dia tidak bisa bernafas, lalu dia dibantu oleh nebulizer. Nebulizer itu penguapan ya, penguapan di jalan nafasnya. Jadi antara mulut dengan hidungnya itu dia ada diberi masker yang masker itu dialiri uap, dan uap itu diberi sebuah obat pelega nafas gitu ya. Nah, maka dahaknya atau saluran-saluran kayak pileknya yang atau gangguan sinusnya segala macam itu akan bisa dilelehkan oleh obat tersebut. Tapi susah kalau anak-anak yang belum bisa diajak komunikasi, maka dia sering meronta-ronta. Nah, ini sebabnya para tenaga medik harus sebetulnya bekerja sama dengan psikolog adalah bagaimana mendidik tenaga medik supaya dia memahami kejiwaan pasien juga, terutama pasien yang sedang sakit. Karena pasien yang sedang sakit, anak kecil, bayi ataupun orang tua, dia pasti down perasaannya. Jadi down itu artinya tidak berdaya. Jadi pertama kali yang diingat sebagai tenaga medik adalah memberi semangat. Jadi bukan terus tepuk tangan gitu ya, memberi semangat. Jadi ini dokter Ari ini bisa-bisa ada pasiennya ditepuk tanganin gitu ya. Bukannya tambah sehat, bukannya tambah sehat. Kadang-kala maksudnya pada situasi tertentu bahwa menyatakan bahwa dia sudah melakukan hal yang baik, dia tidak punya semangat, ya. Jadi kadang-kala memang ada beberapa teknik yang seperti disampaikan oleh Mbak Sisi dengan merayu. Iya. Maksudnya merayu ibunya agar membantu menenangkan anaknya. Coba ibu dipeluk dulu ibu. Coba ibu peluk saya dulu gitu dokter Ari. Maksudnya tolong ibu dipeluk dulu anaknya, digendong dulu, dibantu menenangkan. Coba ibu lihat-lihat ruangan foto atau ibu saya. perlu saya gendong. Nah, maksudnya melihat ruangan biar mengenali ruangan. Kadang-kala anak kalau ruangan itu asing dia ketakutan karena dipikir setiap masuk ke satu tempat yang kira-kira ini kalau dia rawat jalan ya, namun dia menganggap wah sekarang saya disuntik ya. Itu salah satu hal yang misalnya tidak sengaja ini yang sudah wah setiap kali ke dokter jangan suntik ke ya dokter ya. Nah, itu yang jangan opak ke ya Pak dokter. Padahal saya bilang ibu nak tiang tenten ngopak nih ke ibu, tiang tenten nyuntik nih ke ibu orang tiang nyuntik paling jangan nyuntik kurangan tiangnya manten kadang-kala gitu, karena kan maksudnya ialah ya bahwa itu tidak baik secara psikologis matanya. Jadi besok saya bilang setelah selesai pemeriksaan biasanya ibu bisa nggak anaknya biar keluar, saya mau bicara berdua dengan ibu atau dengan ayahnya, saya akan jelaskan apa yang ibu lakukan tadi
saya mohon maaf bahwa saya harus ngomong itu karena ini nggak baik buat kita semuanya. Iya. Dengan menakut-nakuti, Iya. tidak Iya. menyelesaikan masalah. Iya, itu terjadi. Jadi saya ada pasien juga gitu ya. Karena ibunya seorang dokter, aneh ya. Ibunya seorang dokter, lalu dia suka menakut-nakuti anaknya. Kalau kamu nggak sehat, nggak mau makan sayur, nggak ini, nggak itu, nggak sakit gigi, kamu saya dibawa ke dokter gigi. Kamu saya bawa ke dokter untuk disuntik, untuk dicopot gigimu. Lalu tanpa sadar, anak kecil itu pada gelombang di mana dia gelombang hipnosis di Iya. kepalanya gitu ya. Jadi dia nggak usah dihipnosis, dan anak kecil sudah dalam masa-masa hipnosis sudah. Jadi apapun yang dikatakan kepada anak kecil itu akan dicatat di memorinya. Nah, akhirnya dia dibawa dan setiap melihat baju putih gitu ya, takut. dia ketakutan ya. Dan kebetulan saya kan suka baju putih gitu ya. Ntar lo ikutin mama. Iya. Jadi dia takut. Terus ini lama, Iya. terapinya ini cukup lama seperti ini untuk anak-anaknya. Nah, juga kembali tadi kalau misalnya suster-suster tuh biasanya kalau sama anak-anak bawa boneka, Iya, boneka yang dikalungkan di lehernya, atau Mhm. dia memakai topi yang lucu, misalnya dokternya dokter Ari misalnya pakai topi badut gitu. Tapi kadang-kadang juga ada anak kecil, hati-hati juga, ada anak kecil yang sangat takut boneka badut. Karena apa? Di negara barat badut itu dianggap ada cerita ya, banyak kan juga di film itu dibuat seolah-olah devil itu juga Badut. seperti badut, clown itu yang mulutnya besar merah, terus matanya melotot gitu. Itu Jadi film di film Batman itu, musuhnya lawannya. iya, Joker. jadi Joker ya. Jadi kita harus tahu budayanya seperti apa. Jadi memilih binatang senetral mungkin, Iya. atau memilih hal-hal yang lucu selucu mungkin, senetral mungkin. Ada bunga atau ada binatang lucu-lucu. Nah, dan anak kecil dia harus ditanya ibunya sukanya apa ya ibu. Nah, jadi mungkin ada mobil-mobilan di tempat dokter anak dan sebagainya. Lalu suster kalau di medical services juga, misalnya fisioterapis yang melakukan nebulizer, fisioterapisnya juga harus tahu gitu. Jadi nggak langsung didekep gitu anaknya ya, disingkep gitu, Iya, lalu anaknya kayak dipaksa gitu ya. Dan harus diajak main dulu, ditanyain, adik susah ya adik, coba dibijitin dulu dadanya, wah enak ya. Lalu anak kecil itu nggak perlu punya intuisi sebetulnya, insting sebetulnya. Anak insting dan intuisi ya, tapi jarang sekali anak kecil tuh benar-benar instingnya kuat. Jadi kalau orang dewasa itu tidak benar-benar berangkat merawat anak kecil dari hati gitu ya, yang terutama pada kasus ISPA ini, dia akan memberontak biasanya ya. Tapi kalau kita dengan hati, dia akan membaca. Biasanya saya seringkali anak-anak yang teriak-teriak itu saya dampingi fisioterapisnya, walaupun saya nggak dibayar gitu ya. Tapi nggak enak juga gitu melihat anak meronta-ronta, terus dia kan nggak nyaman gitu. Yeah. Dia nggak nyaman. Jadi rasa nggak nyaman tuh akan jadi trauma psikologisnya juga di masa yang akan datang. Dia diobati tapi dia merasa disiksa kan gitu. Iya. Nah, yang lain lagi yaitu kembali lagi ada psikosomatis. Kalau yang ini tadi sakit, dia diatasi, perlu penanganannya, perlu pendekatan psikologis. Ada juga yang dia sakit nggak bisa menyembuhkan diri. Karena apa? Nafas saja susah, bagaimana dia harus punya semangat gitu. Nah, maka perawat, dokter atau fisioterapis itu seharusnya memang memiliki silabi pengetahuan tentang filsafat manusia. Seringkali saya pernah di hospital negeri itu, tapi tidak di sini, di Jawa Timur gitu ya. Sana, duduk sana, buka bajunya, tunggu dulu gitu ya. Jangan. Jadi itu perempuan dokternya. Lalu saya maaf dokter, dokter ini pernah nggak ya mendapatkan pelayanan medik dengan dasar filsafat manusia, saya bilang gitu. Oh, Anda mahasiswa ya. Lalu dia menjadi baik gitu. Jadi kalau waktu itu saya memang mahasiswa gitu ya. Terus saya sempat ini juga, kalau saya mahasiswa, dokter memperlakukan saya berbeda ya, karena saya bisa melakukan pelaporan. Nah ini, jadi siapapun orangnya, ini orang sering sekali dokter ya, ini kan dokter,
perawat meremehkan ketika misalnya waktu itu mungkin pakaian saya compang-camping ya, kan ada yang jeans yang compang-camping Ada. tuh, Itu mungkin dikira saya toko K-pang ya, jadi seperti nggak tahu sampai di mana kayak ada kecantikan. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Bugis Mantra nomor 88A lantai 3 Gedung Kompas Radio Bali FM. Kompas Saluran Network masih berbicara bincang-bincang medis dengan tema kita ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sisil itu bagaimana penanganannya Mbak ya. Oh sorry, sekarang kita akan tanya bagaimana penanganannya Mbak, begitu kok jadi terbalik ini. Jadi kalau orang yang sedang dalam yang dia memperlihatkan gejala infeksi saluran pernapasan, baik dia psikosomatis ataupun dia misalnya memang secara herediter atau gangguan fisiknya kemudian sulit bernapas, pertama-tama kita ini harus memberi dukungan, ketenangan. Ya, jadi kata-katanya itu enggak, cepat ini, habis gini Anda buka ya ininya ya, Ibu bisa nggak ya anaknya ditenangkan ya. Nah, tambah ibunya tambah stres, anaknya tambah stres ya. Jadi harus tenang. Penangan, jadi yang menangani tenaga mediknya itu baik fisioterapis, baik dokter, atau juga kan pasti ada misalnya dia di ronsen ya kan. Di ronsen tuh kan ngeri juga ya. Iya, saya pertama kali dingin ronsen, kan? Dingin. Terus ditempelin Mau diapain? apa namanya dingin kan tempat ronsennya, belum lagi dia apa namanya kena radiasi. Harus dikatakan baik-baik. Nanti gini ya, tenang aja, jangan bergerak, jangan, apalagi MRI ya. Kalau MRI itu dia dari getaran, jadi tidak boleh bergerak. Pasien dia dimasukkan ke dalam kapsul tabung. Nah disitulah pasien, pernah saya mengalami juga, jadi saya harus di dalam ruangan MRI, padahal kan getarannya itu juga bisa meradiasi juga kan sebetulnya. Nah jadi saya tenangkan sampai dia masuk ke dalam kapsul itu. Kemudian saya keluar ruangan, dia nggak bisa juga. Terus dia bilang, Ibu bisa nggak tinggal di sini bersama saya? Akhirnya saya berdiri di situ bersama dia di ruangan MRI, karena dia nggak boleh bergerak. Nah ketika dia sudah tenang, dia malah tertidur tenang sekali. Jadi yang tadinya cuman perlu waktu 30 menit, 45 menit, karena dia bergerak, terulang lagi kan, mulai dari awal lagi gitu. Dia menenangkan dia lagi. Nah padahal kalau dia tenang selama 45 menit dia nggak terasa, dia pikir, Bu, saya pikir baru 10 menit. Jadi waktu itu memang saya hipnoterapi. Jadi beberapa cara menghipnoterapi itu memberi sugesti bahwa dia akan baik-baik saja. Kemudian kalau misalnya kesadarannya itu merasa baik-baik saja dan dia dibuat dalam gelombang yang tenang, ya, gelombang yang seolah-olah tidur, tetapi pikirannya tetap aktif, ya, seolah-olah tidur. Jadi dia juga harus melihat juga ketidaksadarannya dia, sebetulnya kecemasannya diakibatkan apa. Kalau dia sudah menerimanya, maka dia akan bisa secara reasonable, jadi secara beralasan, dia menerima alasannya sendiri cemas, sehingga kecemasannya sudah tidak ada lagi kemudian. Jadi anak kecil juga gitu. Cuman memang anak kecil menurut saya paling sulit ya untuk menangani kalau kita tidak memakai hati. Kalau orang tua itu masih ada kemampuan vocab ya, kemampuan berbicara, komunikasi. Kalau anak kecil kan dia tidak mengerti konsep ya. Jadi itulah dia kemudian bingung aja kan. Iya, jadi harus peka. Nah itu nggak bisa diajarkan lewat teori saja, harus praktek pasti ya Dokter Ari ya. Saya belum bisa Jadi praktek kalau yang itu Anda prakteknya sudah bisa mestinya toh. Itu prakteknya sama sih. Nah, kalau Dokter kita bicara Ari, masalah Dokter Kin ini lagi-lagi ya dokter ya. Lagi galau dia. Iya lagi galau. Nah, dokter, GLU ini. kalau kita bicara masalah ISPA nih dokter, saya jadi ingat waktu kecil ini kalau saya sakit atau ingusan kan itu selalu disedot waktu saya bayi ini, maaf, disedot itu dengan mulut orang tua, kemudian digoreng. Itu bagus. Benar apa nggak sih dok caranya sebenarnya dok? Ya, jadi sebelum kita menyatakan itu benar atau salah, lebih kepada kita melihat bahwa
Itu salah satu bentuk niat baik atau perhatian dari seorang ibu, karena yang banyak melakukan adalah seorang ibu. Saya pernah melakukan sekali pada anak saya, memang agak nyaman karena tidak terbiasa saja sebenarnya. Dan memang ada beberapa teknik yang harus disadari saat melakukan itu. Jangan sampai apa yang kita lakukan malah lebih menyakiti si anak. Misalnya terlalu cepat dan terlalu kuat, malah anak itu seperti Sakit. tersedak, rasa nggak nyaman banget. Jadi memang harus soft and gentle gitu ya, pelan dan lembut, terutama pada bayi gitu. Karena kalau sudah agak gede kan jarang kita lakukan, biasanya di bawah 2 tahun masih lah bisa kita cukup tidak 1 tahun mungkin kali masih bisa ya. Kalau agak Terutama lebih gede, yang agak sulit. udah terutama yang lubang hidungnya kecil. Agak sulit ya bayi-bayi itu Iya. agak sulit. Jadi harus lebih hati-hati, harus diketahui bahwa anak itu memiliki kaliber saluran napas yang berbeda dengan orang dewasa, karena dia dalam pembentukan. Saya gambarkan aja begini, seperti tahu straw kan, Iya. straw Bukan, itu ya. betul untuk minuman. Itu kan dindingnya tipis ya. Iya. Nah, bayangkan aja sekarang misalnya seorang anak segitu, bandingkan dengan lubang botol aqua Iya. misalnya. Sorry, minuman mineral gitu ya, yang berupa botol ya, bukan gelas itu ya. Orang dewasa misalnya segitu, ketika dia mengalami infeksi kan dia mengalami pembengkakan di saluran nafasnya. Kalau di lubangnya segede botol minuman itu kan tidak seberapa ada masalahnya orang dewasa, sedangkan pada anak itu kalibernya aja straw itu sepipet. Nah kalau dia mengalami buntu, bayangkan membengkak kan lubangnya jadi kecil banget. Bayangkan seberapa menderitanya seorang anak. Tapi dia tidak bisa mengekspresikan, dia hanya bisa berupa menangis. Itu yang disampaikan oleh Mbak Sisil, bahwa harus kita pelan-pelan menenangkan si anak. Nah kembali lagi dengan mengodot itu, jangan sampai yang kita lakukan malah memperburuk keadaan. Boleh-boleh saja, tapi hati-hati saja ya. Karena sekarang ada sih yang menjual menyedot yang sampai gitu, ada yang agak lembut gitu ya, kayak seperti karet yang halus, cuma hati-hati aja. Oke, berarti tidak bisa ya dokter ya. Karena saya lihat itu mungkin sudah tradisi turun temurun. Banyak juga pasti Banyak. yang menyampaikan, saya bilang hati-hati saja, jangan terlalu keras. Jadi kita yang harus seberapa kuat sebetulnya. Kalau mau perlu coba aja dulu dengan menempelkan di tangan kita ya, seberapa kuat hisapan itu. Jadi di sana kita bisa melihat si anak respon seperti apa. Jangan sampai nanti tersedak kemudian muntah-muntah, malah masuk ke parunya, benda asing namanya, lebih bahaya lagi. Foreign body itu masuk ke sana, aspiration itu lebih bahaya lagi nanti resusitasi malah. Maksudnya kita menolong melegakan malah lebih berbahaya nanti ujung-ujungnya ya. Malah ke paru-paru ya. Betul, hati-hati. Oh iya, ada juga yang saluran ispa terganggu, tapi dia tidak infeksi. Tapi karena salah makan permen dokter, anak kecil biasanya Tertelan. tertelan, itu kan juga mengganggu saluran pernafasan, tapi dia bukan sebuah infeksi, tapi tersedak dia. Tersedak. Ngomong-ngomong soal tersedak, iya. Jadi biasanya anak kecil itu kan tidak diberi permen yang keras ya. Iya, yang lembut. Jadi dia diberi permen yang bisa dikunyah ya. Betul. Nah, keponakan saya pernah begitu. Jadi dia makan permen, senang sekali makan permen yang besar gitu ya. Lalu dia kan mulutnya penuh nyaman gitu ya, rasanya gitu ya. Terus dia mainan sampai kan dia mau tertawa, kaget juga bersamaan, lalu masuk. Jadi dia kemudian ya seperti orang yang kehabisan udara itu, sampai biru, sampai terengah-engah begitu ya. Terus nah caranya bagaimana? Langsung dia balik ditidurkan di paha kita dalam posisi tertelungkup, lalu tangan kita di punggungnya, tapi tangan kita tidak datar, tapi cukup membuat cungkup gitu ya. Jadi dipukul dengan lembut, tapi satu hentakan, dak. Jadi dia terus akhirnya keluar gitu. Ya. Itu namanya back thrust ya. Itu salah satu bentuk resusitasi, itu protokol. Seyogianya semua manusia gitu harus belajar basic life ya, basic life support istilahnya. BLS ya. Ya, basic life support yang ada yang pediatrik, ada yang adult ya. Jadi
mungkin nanti kita bisa melakukan di karena punya mannequin segala Iya. macam, jadi kita bisa sangat BLS penting ini, iya BLS ini kalau masyarakat awam dikatakan first aid ya. itu. Iya. Ada jenisnya, ada dua tekniknya itu. Ada yang digunakan untuk khusus tenaga medik ya. Otomatis kalau tenaga medik lebih agak sulit ya, karena dia bisa memasukkan misalnya untuk respirasi Itu- ke dalam itu ke yang- dalam mulut. Yang advance nanti Iya. ada advance life support. Iya, kalau yang masyarakat awam gitu ya, yang membantu minimal dia tahu kalau dalam kondisi kepala ini misalnya retak Iya. atau leher retak atau apa, jadi cara menggerakkannya bagaimana, Iya. cara meminta pertolongan bagaimana, misalnya jantung berhenti berdetak, Oke. itu pakaian dibuka dulu, Iya. diberi dilihat dulu apakah ada retak-retak di ininya, baru diberi tekanan di di dada, lalu diberi pernapasan buatan. Jadi ada pertama cek dulu retaknya, dia bisa ditanya dulu namanya siapa misalnya. Dia tahu nggak namanya, kalau kesadarannya hilang, nah ini dikhawatirkan ada sesuatu dengan kepala misalnya. Jadi itu harus diceritakan, terutama untuk orang awam. Kalau tenaga medik seolah-olah mereka sudah pada tahu, tapi kenyataannya setahu saya yang terjadi kalau dalam kondisi urgent itu juga jadi orang jadi histerik ya, jadi bahkan shock, jadi melongo, malahan bingung Iya. apa yang harus dilakukan gitu, sehingga kecepatannya enggak ini. Nah tapi kalau saya pernah lihat sih di Australia itu dengan cepatnya dia dibantu, memang benar-benar. Jadi masyarakat di jalan pun, kalau kita kan ada orang tabrakan, kita nggak mau berhenti kan, harusnya kan motor atau mobil yang di depannya harus berhenti sehingga semua kendaraan tidak melalui dia, itu enggak. Jadi badannya orang yang tabrakan ini di Bali ini dilewatin aja sama orang gitu. Oh, Jadi- kadang-kadang begini, mereka sudah berhenti yang di depan, tapi dari belakang nyalip. Oh, ya artinya saya pernah melakukan itu. Jadi saya terpaksa itu, tidak disukai orang, Wak. Terpaksa, resiko motor saya mungkin ditabrak ya. Tapi harus dihalangkan melintang gitu ya. Iya. Sehingga artinya tahu kita kemudian menyetop. Iya. Dan orang terdekat misalnya diberitahu tolong kontak polisi gitu ya. Jadi nampaknya mungkin lebih baik juga ya, nomor-nomor polisi itu juga munculkan di plang-plang gitu ya, beberapa jarak gitu. Jadi orang jadi ingatannya ada gitu ya. Itu belum pernah ya kayaknya itu ya. Jarang. Kalau di luar itu kan 911 itu sering buat film dia ya, sehingga orang tahu nomor itu 911 gitu ya. Nah kalau di sini kan 911 itu dikontak apa? Ini Nggak ada yang dicari ngangkat. lagi ya, nggak ada yang ngangkat. Mungkin dia sedang makan rujak gitu ya. Nah jadi harus Iya. benar-benar mulai sekarang sistem kesehatan, penanganan kesehatan. Ya, memang sedikit dari seperti yang disampaikan barusan, harapannya sih semua masyarakat mengetahui tentang kegawat darurat dan pertolongan pertama, Terutama pada ISPA. itu ya, khusus untuk ISPA sendiri sih sebenarnya kalau sial banget baru dia mengalami, tapi kita kan tidak ingin itu terjadi. Yang jadi harus dilakukan lebih kepada berhati-hati kalau mau melakukan sedotan itu aja. Yang lain-lain ya diskusikan dengan petugas kesehatan yang ada. Terus penanganan tadi, treatment kalau misalnya tidak penanganan itu bisa dengan hipnoterapi. Ya. Luar biasa sekali perbincangan kita sore hari. Namun kita akan jeda sejenak karena ada beberapa komersial break yang akan datang. Jangan malah tetap di bincang-bincang medis. Enggak, masih ada. Kita terbang dulu ya. Masih ke Kuta. Betul. Terjebak macet di Kuta. Oh, ini individual. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Provinsi Mantra nomor 88A, lantai 3, Gedung Kompas, Radio Bali FM, Kompas Sonora Network masih dalam acara bincang-bincang medis dengan tema kita adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Iya. Dan sekarang kita akan bertanya sama dokter Ari ini yang sering traveling ke luar negeri nih dokter. Cie. Terima kasih doanya. Mudah-mudahan sering-sering dapat tugas ke luar negeri Iya. bersama keluarga dok. Iya.
semoga itu menyehatkan gitu ya. Mbak Sisil juga minta ya, mudah-mudahan Mbak Sisil juga ikut. Amin. Doakan aja. Iya. Astungkara. Nah, kalau kita lihat proses penyebaran penyakit ispa ini dok, bukan hanya di jalan raya melalui asap, kemudian lingkungan. Nah, kalau menurut dokter bandara atau tempat-tempat lain menularkan nggak sih dok? Ya, jadi kan harus diingat namanya infeksi saluran pernapasan dia akan berbeda dengan alergi. Iya. Apakah nanti berhubungan dengan asap atau apa? Tapi infeksi lebih menyatakan bahwa ada kuman yang masuk ke sana. Masuknya lewat mana? Ya bisa lewat mana saja. Port di entry atau pintu masuknya bisa dari hidung sendiri, bisa dari mulut juga, ataupun tempat-tempat lainnya. Kulit juga bisa, walaupun agak sedikit jarang gitu ya. Karena yang tadi saluran nafas berarti dia berada di saluran nafas gitu. Cuman bisa menempel di kulit kita, di tangan, telapak tangan gitu ya, atau telapak kaki. Cuman masa kaki menyentuh kepala gitu. Mungkin. Nah maksudnya adalah yang ingin saya sampaikan adalah dia bisa melalui apa saja, tapi yang paling banyak adalah lewat droplet. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi barusan adalah jangan terlalu dekat gitu ya. Iya. Jangan. Makanya idealnya sih itu ada rumah sakit radius tempat duduknya Jauh. gitu. Dan harusnya yang sakit juga sadar diri kalau sakit merasa ke orang dewasa ini Iya. atau orang dewasa yang mengerti bahwa dia tidak akan mudah untuk memindahkan mengajak anaknya ke tempat yang malah keramaian Iya. gitu. Jadi misalnya begini, di bandara itu ya kalau bandaranya sepi, Iya. tidak musim liburan, tapi ketika musim liburan kan ramai banget, desak-desakan. Contohnya gampang aja di bandara Jakarta itu kan Kecil. padat kecil, itu padat banget, bukan padat banget. Iya, saya pernah itu. Kalau mendarat sih tidak apa-apa, nunggu 2 jam itu. betul. Itu kalau mendarat tidak apa-apa, tapi ketika kita menunggu untuk berangkat, itu stresnya gitu. Iya. Itu akan padat banget, overcrowded gitu. Iya. Itu bisa. Kemudian berikutnya sirkulasi. Makanya kalau bisa senantiasa mengusahakan di tempat ruang terbuka, Iya. selalu dengan sirkulasi yang baik. Ada perhitungannya khusus bagaimana sebenarnya harusnya situasi ruangan itu sehingga kuman tidak bisa tumbuh dengan baik di satu tempat. Suhu, Ada peraturan iluminasi, ya. Ya, itu harus diperhatikan itu sebenarnya. Kalau kayak begitu berisiko, nah seperti sebelum bepergian ke luar negeri, kita harus tahu misalnya di sana itu di tempat yang kita tuju ada masalah apa di sana. Harus kita cuacanya itu pentingnya orang mempelajari. Jadi nggak serta-merta, berangkat ke luar negeri, berangkat bilangnya bukan sebenarnya. Harus tahu destinasinya di mana, di saat itu sedang terjadi apa saja, traffic di mana, banyak hal cuaca, permainan, apakah akan melakukan permainan di luar ruangan atau di dalam ruangan. Permainan apa ini dok? Iya, sih jalan-jalan. Oh, jalan-jalannya dok. Jalan-jalan misalnya kalau di dalam ruangan apakah di seputar mall-mall gitu Iya. aja, wisata belanja misalnya seperti di negara ini tetangga kan nggak memiliki wisata outdoor dia. Iya. Di Singapura itu kan Iya. nggak punya, Mall. semuanya ya mall sama wisata yang tertutup yang taman-taman yang buatan sendiri yang tercover gitu misalnya. Itu kan mempengaruhi gitu, misalnya. tapi memang boleh nggak sih misalnya interupsi juga ini? Kalau kita naik pesawat dokter ya, setahu saya kalau misalnya naik pesawat ke Amerika aja, kalau ke Boston aja 40 jam gitu ya. Ke Eropa itu 21 sampai 23 jam. Iya, waktu saya ke Eropa itu lumayan 18 jam. Coba di pesawat yang sedemikian dinginnya gitu ya, semua orang datang dari Singapura, dari manapun juga, mobilitas masyarakatnya tinggi. Kalau ada satu orang kena infeksi, kira-kira di ruangan tertutup itu nggak mungkin kan pesawat terbang jendelanya dibuka. Bukan jendela, nanti ada yang jualan lagi mbak. Iya, kadang-kadang jualan cuma agak rawon aneh. atau jualan pecel Iya, gitu ya. dan harusnya nggak perlu pakai AC di dalamnya, Iya. kan sudah ada kipasnya di luar. Tapi kok di luar kipasnya ya, harusnya taruh di dalam kipasnya gitu ya. Ya itu jadi kadang kalau kita coba, jangankan kita tuh ya, kalau kita pakai masker gitu ya, kita kadang-kadang tetangga sebelahnya ngerasa emang gue penyakitan ya kan gitu ya. Iya. Terus emang saya penyakitan, atau misalnya kitanya nggak apa-apa tapi kita ya sedia-sedia aja Iya, ya. iya, iya. Terus kita pakai masker juga gitu, juga nggak nyaman. Masa
24 jam 23 jam pakai masker, dibuka-buka mulut kita jadi masker gitu. Jadi sebenarnya begini, saya pernah ketika bepergian keluar karena tugas, saya menggunakan masker dan topi penutup kepala itu karena sangat penting untuk menjaga kesehatan kita sendiri karena bepergian sendirian gitu ya. Jadi jangan sampai kita bermaksud menolong orang, kita yang ditolong gitu. Jadi saya menggunakan masker dan topi. Terus si pramugari itu ngomong, "Anda baik-baik saja tuan." Gitu. Ya, saya baik. Anda menggunakan masker. Ya, saya bukan bermaksud menularkan, justru saya melindungi diri saya sendiri. Agar tidak tertular ya. Oh iya, saya mengerti katanya. Jadi memang kita yang seperti itu kalau benar-benar seperti disampaikan Mbak Siti, jauh bayangkan memang di dalam itu. Dan memang masa inkubasinya kan berbeda-beda. Ada beberapa yang sensitif itu tanpa gejala pun dia bisa menularkan. Misalnya tidak ada batuk, dia tidak menunjukkan gejala batuk, tapi cuma meriang, nggak enak, itu cuma sesekali berdeham gitu, kecipratan juga keluar, itu dekat. Bagi yang sistem imunnya apalagi mengalami depresi, sistem imunnya rendah loh. Orang mengalami stres depresi itu, sistem pertahanan tubuhnya ya kayak gini dia modelnya, kayak sensitif gitu, kalah. Jadi salah tembak pesawat nembak Rusia itu. Jadi lewat burung aja ditembak gitu. Jadi salah menanggapi, salah respon terus akhirnya sakit gitu. Nah, itu yang harus kita cegah sebenarnya. Kita nggak pernah tahu orang seperti apa. Jadi kita yang tahu diri kita sendiri, kita harus melindungi. Ya menggunakan apa? Menggunakan masker. Sarung tangan juga. Bepergian boleh menggunakan sarung tangan. Kalau kita bukan sarung tangan bedah yang itu. Iya, jadi sarung tangan boleh kalau memang di pesawat memang ada sedikit atau jaga diri sendiri lah dengan baik ya. Jangan sampai nanti sampai ke tempat tujuan bermaksud untuk berlibur atau apa tidak terjadi karena kita sakit. Jadi beberapa kali saya harus menyarankan klien yang bepergian ke luar negeri yang misalkan sakit harus menjelaskan secara detail cara penyembangan berapa panjang, saya tanya berapa jam, karena harus minum obat. Masa obatnya dimasukin ke dalam apa namanya ke bagasi gitu, di bawah dalam kabin, masa mau dibongkar di atas 24 jam, maksudnya ada hal yang tidak sadar mereka konyol. Jadi saya harus membuatkan bahwa ini obat yang aman, ini bukan sejenis narkoba, ya seperti itu harus dijelaskan gitu, harus berapa kali lapor sama maskapainya, izin ke segala macam, jadi ikuti lah prosedur itu. Terutama kalau fit to flight gitu ya, untuk membawa anak bayi terbang, ketika dia agak sedikit batuk atau apa misalnya pilek, dia boleh terbang tapi dengan syarat. Misalnya kalau ASI menyusui ya harus juga diberikan ASI gitu. Jadi banyak hal-hal yang perlu diperhatikan, hati-hati saja, diskusikan dulu. Iya, jadi kalau saya pikir tetap pada dasarnya apa yang Dokter Bayu, Dokter Ari dan Dokter Bayu dan Dokter Ari founding kan, jadi founder dari bincang-bincang medis ini. Nah, seperti inilah sebuah pembelajaran masyarakat yang adalah menjadi tanggung jawab masyarakat medik. Masyarakat medis ini baik dia profesional medik, medik sebagai dokter, medik sebagai bidan, medik sebagai perawat, atau fisioterapis, atau para ahli psikologis, mental yang berhubungan dengan pelayanan kemanusiaan, service kemanusiaan, memang harus memberikan sebuah pembelajaran informasi terhadap publik. Nah, karena penyakit ISPA ini kalau nggak salah ini cukup tinggi di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah di mana Kalimantan, Sumatera. Nah, ini luar biasa. Jadi kasus yang kemarin juga ya, jadi perhatian pemerintah itu memang ada di situ. Jadi ya, tetapi apapun juga itu informasi sederhana mungkin seharusnya disampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Saya sendiri sepertinya menghimbau siapapun Anda yang mendengarkan acara ini dengan dari hati kami gitu ya. Saya berusaha seolah-olah saya mewakili Dokter Ari dan Dokter Bayu dan juga Mr. Kim dan Dek Rian yang di sini. Marilah kalau misalnya ada masyarakat desa yang
memiliki inisiatif mengundang misalnya BBM untuk memberikan sebuah pendidikan medik di desa-desa, silahkan hubungi Kompas, Radio Kompas di Jalan Ide Bagus